Langkah ini dilakukan bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya Indonesia dikerjai lewat berbagai pemindahan venue dan suasana yang kurang bersahabat di kandang Cina sendiri. Masih ingat kan? Kini pihak Cina tampak ingin mencegah semua kemungkinan mereka dicurangi. Dan jelas, mereka juga pasti sambil mencari-cari celah kesalahan dan kejelekan fasilitas PSSI. Oh. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendoakan juga semoga sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, tinggal beberapa hari lagi Timnas Indonesia akan melawan China 5 Juni dan juga akan melawan Jepang 10 Juni. Dan Timnas Indonesia akan gabung ke semua pemainnya dan TC di Bali ya, mungkin bermula pada 26 Juni ini. Apapun beberapa pemain yang sudah menghabiskan tempo di klub-klub mereka, telah menamatkan musim dan berehat liga mereka, itu mungkin akan datang lebih awal ke Indonesia untuk TC dan mungkin mulanya berlibur dan akhirnya menjalani TC bersama dengan tim kepelatihan Petro Klebert, Pastor dan juga Ian Lanzat. Oke, diminta cari kesalahan, perwakilan China terpukau GBK. Tiket nambah, Bahrain kata atmosfernya neraka. Itu ketika Bahrain melihat bagaimana penonton di GBK itu. Mulanya mereka ketika Indonesia bermain di Bahrain, mereka tidak menyangka yang pendukung Timnas Indonesia itu ada begitu banyak, ramai sekali di Bahrain ya. Tetapi apabila mereka pergi ke Indonesia, mereka lihat sendiri atmosfer bagaimana fans dan pendukung Timnas Indonesia puluhan ribu, 70 ribu ya, datang ke Stadium GBK itu dengan atmosfer dan juga dengan sportivitas yang begitu tinggi. Oke. Ini saya ingin reaksi pada hari ini. Indonesia ini ketika dia pergi Bahrain, dia pergi China, layanan tidak seberapa guys. Dia punya fans kadang-kadang tidak dilayan dengan baik, terutama di China lah. Tengoklah mereka membawa permainan dan perlawanan itu di stadion yang lagi jauh daripada Guangzhou itu. Itu mungkin memenatkan dan sebagainya supaya mungkin fan Indonesia tidak bisa datang ke sana. Tetapi akhirnya ada juga yang datang. Tetapi layanan tidaklah sebagus mana. Tetapi sekiranya bermain di GBK, pendukung-pendukung kayak Bahrain, Arab Saudi, Australia dan juga Jepang yang datang ke GBK itu dilayan sangat baik sekali. Saya sendiri menyaksikan perlawanan ketika Indonesia lawan Australia bermain di GBK. Ada juga beberapa fans daripada Australia datang dan duduk di tribun yang pendukung Indonesia lebih banyak, tetapi dilayan dengan cukup baik. Ini satu momen yang sangat krusial lah bagi saya. Rakyat Indonesia itu melayan setiap tamu dengan baik sekali. Oke, yuk tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. Tak terasa sudah kurang dari 1 bulan lagi, Timnas Indonesia akan menjamu tamu yang tak kalah pernah membuat skuad Garuda jengkel, yakni Cina. Berbagai persiapan kedua tim mulai berjalan serentak, termasuk Federasi Sepak Bola Cina mengirim perwakilan untuk mengecek berbagai kondisi fasilitas. Dan nyatanya, mereka menyebut tak ada masalah, malah bisa-bisa terpukau dengan kehadiran penonton di GBK nanti. Sebab PSSI sendiri kini mulai membocorkan jadwal penjualan tiket hingga jumlah penjualan yang disinyalir makin bertambah. Menariknya, tak hanya dari pihak federasi, tapi para penggemar Garuda juga mulai menunjukkan perjuangannya mulai dari sekarang. Di mana sejumlah kelompok supporter mulai membuka sebuah koreo hingga tifo yang akan membentang di GBK. Dan lagi-lagi, sebuah mahakarya megah siap mengejutkan tim tamu seperti Cina. Lantas, sejauh mana persiapan mereka? Let's go, kita bahas selengkapnya. Oke, diminta cari kesalahan perwakilan China terpukau GBK. Tiket nambah.
Setelah sebelumnya Garuda pulang dengan luka dari kunjungannya ke negeri tirai bambu, kini giliran sang tamu yang bersiap terbang ke tanah Nusantara. Satu laga penting akan segera tersaji, dan kali ini Indonesia yang memegang kendali rumah. Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan kita semua, akan menjadi saksi duel krusial timnas Indonesia. Sebuah laga terakhir di GBK dan laga hidup mati di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak sekedar pertandingan, tapi soal martabat, harga diri, dan sejarah yang ingin ditulis ulang. Namun rupanya Cina tak ingin datang dengan tangan kosong atau hati lengah, terlihat lebih waspada dibanding pertemuan sebelumnya. Tepat sebulan sebelum laga, utusan dari Federasi Sepak Bola Cina CFA mendarat lebih awal di Jakarta. Tujuan utamanya bukan hanya mengurus logistik. Melansir dari suara.com, media Cina menyebut bahwa mereka datang untuk memeriksa segalanya. Oke guys, Cina curi start tiba di Jakarta. Mata-mata timnas Indonesia. Wah, nampaknya China juga ingin melakukan yang terbaik dan mungkin ingin membuat kejutan di GBK. Karena guys, China ini dia menghentikan 3 minggu lebih awal liganya. Karena mereka ingin memanggil ke semua pemain-pemain timnas China itu berlatih lebih awal untuk menghadapi timnas Indonesia ini. Karena mereka tahu timnas Indonesia di GBK itu adalah tim yang sangat kuat. Dengan fans ribuan yang ada di hadapan itu, mereka perlu lebih bersedia mungkin daripada segi mental dan juga fizikal nanti berhadapan dengan fans Indonesia itu. Jadi mereka berlatih 3 minggu lebih awal ya, sanggup menghentikan liga di China itu demi untuk timnasnya membentuk chemistry. Jadi harus waspada. Mudah-mudahan kita Indonesia juga perlu lebih fokus dan betul-betul kali ini mengeluarkan segala pengalaman 200% di lapangan. Betul ingin mencapai kemenangan lawan China ini guys, kita doakan. Oke, kita lanjut. Secara menyeluruh, tim logistik sepak bola nasional Cina telah lebih dulu tiba di Indonesia. Tengok logistik awal tiba. Menyeluruh terhadap kondisi stadion, iklim setempat, hingga lalu lintas di Jakarta, tulis Sohu dalam artikelnya. Ya. Mulai dari armada bus, akomodasi hotel, lapangan latihan, hingga venue utama Stadion Gelora Bung Karno, mereka ingin memastikan bahwa seluruh kondisi mendukung kenyamanan skuad The Dragons selama berada di Indonesia. Langkah ini dilakukan bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya Indonesia dikerjai lewat berbagai pemindahan venue dan suasana yang kurang bersahabat di kandang Cina sendiri. Masih ingat kan? Kini pihak Cina tampak ingin mencegah semua kemungkinan mereka dicurangi. Dan jelas, mereka juga pasti sambil mencari-cari celah kesalahan dan kejelekan fasilitas PSSI. Bahkan bisa dibilang, mereka datang dengan penuh kehati-hatian, seolah menyimpan kekhawatiran tersendiri. Namun menariknya, alih-alih menemukan celah, mereka justru dibuat kagum. Sebuah pengakuan tak langsung muncul dari media mereka. Terheran bagaimana Indonesia bisa memiliki stadion sekelas GBK. Megah, anggun, dan siap membakar semangat siapapun yang memasukinya. Tapi satu hal yang jelas akan mengguncang lebih dari sekedar pandangan mata. Jelas soal atmosfer, ya kan? Tengok. Indonesia nih, dia akan layan baik dia punya tetamu siapapun. Tahu. Itu dia punya prinsip. Tengok nih boleh datang. Ya. Atmosfer GBK adalah kekuatan yang tak kasat mata, tapi selalu terasa oleh tim lawan. Suara puluhan ribu penggemar Garuda yang bersatu, riuh dari koreografi dan nyanyian, bisa membuat siapapun yang tidak siap jatuh dalam tekanan. Dan persiapan menuju atmosfer itu kini sedang digodok. PSSI mulai bergerak cepat mencari perhatian penggemar. Lewat anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga, diumumkan bahwa tiket untuk laga ke-9 di ronde ketiga ini akan segera dibuka, direncanakan pada pertengahan Mei 2025. Namun sebelum berburu tiket, masyarakat diwajibkan untuk memiliki Garuda ID, identitas digital sebagai syarat utama dalam mengakses war tiket yang pasti berlangsung sengit. Ini ada Garuda ID ya. Kita mau lawan Cina. Maka dari itu siapkan Garuda ID-nya, karena memang kita akan bikin war tiket. Macam mana? Yang pasti diperkirakan akan dilakukan war tiket pada pertengahan Mei. Jadi teman-teman Oke, macam mana kalau warga negara Malaysia membeli tiket nih guys? Macam saya sendirilah. Perlukah menggunakan Garuda ID ini
Ataupun gimana? Nanti kalian komen ya gimana cara membeli tiket dia. Oke. Tanggalnya nanti kami pastikan. Tapi yang pasti siap-siap keluar tiket. Memang ini kan menentukan juga untuk Indonesia. Pastilah yang mau menonton Di itu pertengahan banyak sekali, Mei ya. ujar Arya Sinulinga lewat kanal YouTube pribadinya. Meski belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan Wasim banyak we. media akan dibuka tanggal 16 Mei mendatang. Dan diprediksi, lonjakan minat sudah terasa. Pasalnya laga ini adalah pertandingan kandang terakhir Indonesia di fase ketiga. Yang artinya, kesempatan terakhir publik menyaksikan langsung perjuangan Garuda sebelum menjalani laga tandang berikutnya. Banyak yang memperkirakan jumlah tiket akan ditambah dibanding laga sebelumnya. Dan tidak ada yang ragu, seluruh kursi GBK akan terisi penuh. Terisi penuh. Wasim we. Koreo dan tifo raksasa mulai disiapkan. Koreo dan tifo Sementara itu di raksasa sisi lain mulai stadion, disiapkan. semangat lain sedang menyala. Para penggemar pendukung setia timnas tak hanya bersiap mengantri tiket. Mereka tengah menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah karya seni, simbol cinta, dan bentuk perlawanan, Koreo Ini dan lagi tifo besar nih. raksasa. Tifo Semua yang siap raksasanya. memberikan dukungan di tribun GBK tak hanya ancang-ancang untuk war tiket, tapi juga mempersiapkan segala perlengkapan dukungan lainnya. Seperti yang ditunjukkan kelompok supporter La Grande Indonesia. Dalam unggahan media sosialnya, memperlihatkan bahwa mereka sejak sebulan sebelum laga dimulai pun telah berada di GBK duluan. Wow. Terpampang jelas La Grande La mulai Grande. menunjukkan berbagai cat untuk karya seni raksasa yang siap membentang hebat di 5 Juni mendatang. Nantinya, ini semua akan jadi kejutan untuk tim tamu Cina yang sedang dipersiapkan oleh para anggota dan wajib kita apresiasi. Meski desainnya masih dirahasiakan, satu yang pasti, nuansa Nusantara akan tetap mendominasi. Entah dalam bentuk Garuda Perkasa, motif batik raksasa, atau seni kontemporer yang mewakili semangat tanah air. Semua dipersiapkan bukan hanya untuk mendukung, tapi mengejutkan lawan dan membakar semangat Garuda di lapangan. Atmosfer bakal membara kembali bak panas Bakal neraka. membara kembali ya bak panas neraka. Atmosfer GBK bukanlah sebuah mitos. Sudah banyak tim besar yang mengakuinya. Dan semua mengaku merasakan hal yang sama dengan detakan jantung yang berdebar. Setidaknya gambarannya bakal seperti menghadapi Bahrain atau saat menghadapi Arab Saudi. Di mana ketika itu, keduanya pun mengakui atmosfer supporter yang sangat panas, udara panas, teriakan yang menusuk, koreo yang menggugah, hingga mental yang benar-benar diuji. Bagi tim lawan, GBK bukan hanya stadion, melainkan bisa jadi neraka yang membara. Apalagi, publik belum lupa bagaimana supporter Indonesia diperlakukan saat laga tandang ke Cina. Maka kini giliran Indonesia menyambut dan tentu saja tak akan disambut dengan kehangatan. Di samping itu, PSSI sendiri tetap memberikan jatah tiket untuk supporter Cina sesuai standar FIFA. Namun hingga kini belum ada konfirmasi tentang jumlah yang akan datang. Memang, komunitas diaspora Tiongkok di Indonesia cukup banyak. Oh, Maka banyak bukan juga tak kan? mungkin akan ada suara-suara dukungan bagi tim tamu. Tapi tetap, jika berbicara soal jumlah dan semangat, mayoritas GBK akan bergemuruh dengan satu suara untuk Indonesia semua. Ya kan? Kondisi kedua tim. Jelang laga panas yang akan membakar GBK, kondisi kedua tim justru berada dalam situasi tak ideal. Ya, baik Indonesia maupun Cina sama-sama diterpa badai cedera dan hukuman akumulasi. Dari kubu Garuda, Patrick Kluivert dipaksa berpikir keras. 4 nama penting dipastikan absen dalam 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang. Nama Dean absen ya. James, bek sayap andalan, mengalami cedera Alah, hamstring saat Dean membela James, ah. Kuwait Eagles. Ia bahkan absen di final Piala KNVB, menandakan cederanya belum pulih. Di sisi lain, Kevin Dix, pilar Kevin Dix pertahanan lagi. lainnya, juga harus menepi. Cedera saat membela FC Copenhagen membuat Aduh. dipastikan absen hingga akhir musim. Lalu ada Marcelino Ferdinand, Marcelino. bukan karena cedera, Kartu. tapi akumulasi kartu yang membuat sang wonderkid harus menepi saat menghadapi Cina. Aduh. Dan yang cukup mencolok, Martin Pas. Nah, Sang Martin penjaga Pas. gawang utama juga absen karena akumulasi kartu kuning. Oh, Tanpa Emil Pas, Audiro akan Emil beraksi. Audiro mungkin akan menjalani debut penuh di kualifikasi. Mantap. Dan situasi tak jauh berbeda menimpa tim tamu Cina. Branko Ivankovic menghadapi kekosongan penting di sejumlah posisi. Kiper utama Wang Dale yang sebelumnya jadi tembok kala menumbangkan Indonesia di Qingdao kini diragukan tampil karena performa yang menurun dan kondisi kebugaran yang belum maksimal.
Kiper kedua mereka Yang Junling bahkan mengalami cedera dalam laga domestik. Namun yang paling menyakitkan absennya Lin Liangming. Bintang Cina jebolan Akademi Real Madrid itu mendapatkan sanksi larangan 2 laga AFC. Usai melakukan pelanggaran brutal kontra Arab Saudi, sebuah tendangan tinggi ke kepala lawan membuatnya harus menerima skorsing berat. Tak berhenti di situ, Cina juga kehilangan Si Weneng karena akumulasi kartu, memaksa sang pelatih kembali merombak rencana permainan. Ya, 2 tim, 1 panggung besar, tapi dengan kekuatan yang pincang. Sama-sama pincang juga lah kan. Dan kini, satu pertanyaan tersisa. Akankah Garuda terbang tinggi di rumah sendiri? Ataukah The Dragons mampu menahan badai dari tribun yang membara? Satu hal yang pasti, pertandingan ini bukan sekedar laga biasa. Ini adalah pertempuran penuh harga diri. Dan kita akan saksikan semuanya langsung dari rumah Garuda. Gimana? Udah siap war tiket lagi teman-teman? Atau ada acara lain yang lebih worth it? Jika nggak bisa dapet tiket, coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Oke guys, laga yang dinanti, yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Indonesia, terutamanya fans-fans sepak bola di Indonesia, yang mana puluhan ribu, malah ratusan ribu lah kan fans ini. Sebab yang di luar daripada Jakarta, yang di Bandung, di Surabaya, di Medan, di Sulawesi, Kalimantan, sebenarnya ramai lagi pendukung timnas Indonesia ini yang menonton secara siaran langsung melalui televisyen dan sebagainya. Okey, kalau mengikut kepada layanan rakyat Indonesia ketika fans daripada luar datang ke Indonesia ataupun siapa sajalah. Sekarang ini China, mana fans mereka datang ke Indonesia dan punya tiket yang disediakan yang mengikut aturan FIFA itu memang ada untuk tiket daripada negara mereka. Mungkin dalam 2-3 ribu begitu. Dan setiap layanan rakyat Indonesia ke atas fans ini memang 100%, saya bagi 100%. Walaupun mereka ini tidak dilayan dengan baik, sama ada di China, di Bahrain, di mana-mana pun, tetapi fans mereka yang datang ke Indonesia ini cukup dilayan dengan bagus. Itu yang kita harus respect dengan rakyat Indonesia ini, dengan fans-fans yang ada di stadion, yang ada di tribun ketika sama-sama. Mungkin ada juga rakyat China itu, dia duduk di tribun Indonesia, kayak sama seperti fans daripada Australia yang duduk di tribun Indonesia, tetapi dilayan dengan baik dan juga malahan diberi penghormatan lagi ketika menyanyikan lagu Australia hari itu ya. Itu yang sangat-sangat kita respect lah di GBK ini. Jadi sekarang ini hanya tinggal menunggu fluid ditiupkan pada 5 Juni ini. Kita akan menyaksikan sejarah untuk Indonesia. Mungkin akan saya pasti 200% karena kedua-dua tim ini ada pemain yang cedera, ada yang dikenakan kartu. Jadi sama-sama punya kepincangan. Jadi hanya strategi dan taktikal yang mungkin akan memisahkan kedua-dua tim ini. Tetapi yang paling saya punya optimis dan semangat juang yang tinggi ialah pemain ke-12 timnas Indonesia, yaitu fans-fans yang hadir ke GBK itu pasti akan memberi satu motivasi tinggi kepada setiap pemain untuk menunjukkan bahawa mereka perlu bermain sehabis mungkin demi untuk kemenangan timnas Indonesia ini. Okey guys, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia mengalahkan China nanti. Walaupun China juga inginkan kemenangan dan mereka berlatih lebih awal 3 minggu dan datang ke Indonesia lebih awal untuk melihat kondisi, keadaan cuaca dan sebagainya. Jadi kita doakan tetap Indonesia akan perolehi kemenangan guys. Okey, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.